Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 104. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama, dari Alvin Seng. Pesannya, nitip sawer dari anakku. Mau sawer tapi belum bisa dia. Katanya gas terus sampai aku gede. Terima kasih ya, salam untuk anaknya. Siap, kita gas terus OPM-nya sampai tamat nanti. Sehat selalu buat kalian sekeluarga. Lanjut dari Putra Pratama. Pesannya, maaf cuma bisa ngasih sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semangat terus bang upload One Punch Man-nya. Siap, terima kasih ya sawerannya. Sedikit banyak gak masalah, yang penting kalian semua ikhlas. Semoga rezekinya berkah ya. Lanjut dari MSBRKH, panggil aja Barkah Min. Pesannya, nama Mimin siapa Min? Untuk nama masih rahasia. Oh iya, sekedar pengingat buat kalian penonton yang masih di bawah umur, pastikan sudah izin orang tua dulu ya sebelum donasi, seperti anak dari Alvin Seng tadi. Tapi donasi ini pun sifatnya sukarela. Kita apresiasi banget semangatnya. Tapi untuk adik-adik yang belum punya penghasilan sendiri, lebih baik gunakan uangnya untuk keperluan pribadi kalian atau ditabung. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Di sebuah kota, terjadi kepanikan karena kemunculan monster. Para warga sipil berlari dan berteriak ketakutan. Monster itu bernama Sewage Crocodile dengan level bencana Tiger. Dan saat itu ada pahlawan dari asosiasi pahlawan yang sedang menghadapinya. Pahlawan itu bernama Great Philosopher yang merupakan pahlawan kelas A. Saat itu monster buaya maju dan mencoba menggigit Great Philosopher. Tapi dengan bukunya, sang pahlawan itu menahan gigitan monster buaya. Teknik menahan serangan menggunakan buku. Dia beri nama perisai kebijaksanaan. Melihat gigitannya ditahan, monster buaya itu langsung berputar cepat dengan teknik putaran kematian. Tapi sayangnya, Great Philosopher bisa mengatasinya. Dia melepaskan serangan menggunakan bahunya yang dia sebut sebagai teknik tackle bahu filosofi. Dan serangan itu berhasil menghempaskan monster buaya. Tapi ternyata monster buaya itu tidak muncul sendiri. Mereka muncul dalam satu kawanan yang banyak. Dan saat itu, Great Philosopher dikepung oleh mereka. Setelah itu, dua pahlawan lain datang ke lokasi Great Philosopher. Mereka berkata, cepat, kabarnya itu kawanan yang ganas. Bahkan sang Great Philosopher pun, apakah dia bisa bertahan melawan jumlah monster sebanyak itu? Dan saat kedua pahlawan itu tiba, kawanan monster buaya terlihat sedang menggigit dan mengeroyok seseorang yang mereka kira itu adalah Great Philosopher. Tapi ternyata yang sedang dikeroyok adalah para pahlawan Neo. Dan para pahlawan Neo itu ternyata bisa bertahan dengan mudah, bahkan menghempaskan sekawanan monster buaya itu dengan cukup mudah menggunakan tinju dan tendangannya. Seakan-akan monster buaya itu bukan masalah besar bagi mereka, walaupun cara mereka bertarung terlihat sangat amatir. Dan kedua pahlawan dari asosiasi pahlawan tadi terkejut melihatnya. Mereka berkata, siapa orang-orang itu? Mereka mengalahkan para monster itu satu demi satu dengan cepat. Sementara saat itu, Great Philosopher sudah jatuh bersandar dikalahkan para monster buaya itu. Kedua pahlawan tadi langsung membopong Great Philosopher sambil berkata, luka yang parah, harus segera diobati. Sementara Great Philosopher berkata, orang sepertiku malah tertinggal dari rakyat biasa. Gerakan mereka memang mendekati amatir, tapi kekuatan, kecepatan, dan ketahanan semuanya mungkin di atasku. Kemudian pahlawan dari asosiasi pahlawan menatap ke arah para pahlawan Neo dengan raut wajah yang terkejut. Lalu dia berkata, lebih kuat dari Great Philosopher yang merupakan tipe fisik terkuat di kelas A. Rekannya berkata, dan dengan jumlah orang sebanyak itu, potensi tempurnya jadi luar biasa. Lalu para pahlawan Neo berkata, ini debut pertarungan kita. Ternyata menangnya sangat mudah. Rekannya menanggapi itu dengan berkata, padahal tadi kau terlihat ketakutan. Rekannya yang lain berkata, iya kan? Pindah organisasi itu keputusan yang tepat kan? Yang lainnya berkata, iya, soalnya kalau terus-terusan jadi pahlawan kelas C pun tidak ada masa depannya. Beberapa dari mereka ternyata
adalah para junior Amaimax yang satu agensi dengan Amaimax, yang awalnya dulu merupakan pahlawan kelas C, tapi kini pindah ke Neo Heroes dengan nama The Neo Soda Pop Boys. Salah satu anggotanya bernama Cherion yang dulu bersitegang dengan Amaimax berkata, "Seriusan, kalau seperti ini terus, kita mungkin bahkan bisa membasmi monster Amaimax juga." Lalu salah satu anggota lainnya yang bernama Fantas berkata, "Bajingan itu, dia sudah mencoreng nama baik agensi kita. Lain kali akan kuhajar dia." Lalu para pahlawan dari Asosiasi Pahlawan berkata, "Hei kalian orang dari mana? Apakah kalian vigilantes?" Lalu saat mereka akan memperkenalkan diri, tiba-tiba muncul monster buaya yang jauh lebih besar di belakang mereka. Mereka pun langsung panik ketakutan. Mereka berteriak, "Yang besar sudah muncul, mohon bantuannya Neo Leader." Kalian ngerasa nggak sih? Sekarang kalau mau nonton anime secara legal itu rasanya mahal banget. Apalagi kadang setiap judul adanya di beda-beda platform. Mau nonton judul A ada di platform ini, judul B ada di sana. Ujung-ujungnya, banyak yang balik lagi ke situs ilegal yang penuh iklan atau beli akun perorangan di sosmed yang risikonya jelas tinggi, sering kena haul, di-banned, dan gak ada jaminan sama sekali. Nah, untungnya saya nemu Going Bus. Ini adalah platform patungan langganan yang dikelola secara profesional. Jadi kita bisa langganan Netflix, Disney Plus, YouTube Premium, bahkan Crunchyroll dengan harga yang jauh lebih ramah di kantong, tapi tetap legal dan aman. Itu poinnya. Yang bikin tenang, mereka punya sistem manajemen sendiri. Jadi ada jaminan refund dalam 24 jam kalau ada kendala. Nah, kalau kalian tertarik untuk coba cara hemat ini, langsung aja klik link di deskripsi atau pin komentar ya. Jangan lupa pakai kode promo spesial. Ketik aja ANIM pas check out, biar kalian dapat diskon 10% tambahan untuk pesanan pertama. Setelah itu, muncul Wavy Gyaza di atas gedung. Saat itu dia pun membawa kameramen bersamanya, karena dia akan menayangkan secara langsung aksi kepahlawanannya. Sementara para warga sipil di bawah setelah mengetahui ada Wavy Gyaza, mereka langsung bersorak meneriaki namanya. Kemudian Wavy Gyaza berbicara di hadapan kamera dengan berkata, "Halo semuanya, ini Wavy Gyaza milik kalian semua. Apa para fansku sedang menonton? Setelah hiatus beberapa lama, aku terlahir kembali menjadi lebih kuat. Mulai sekarang, aku adalah Neo Idol yang juga melakukan aktivitas kepahlawanan. Aku akan banyak beraksi mulai dari sekarang. Jadi mohon dukungan untuk kami Neo Heroes." Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat dari atas gedung menuju monster buaya raksasa. Dan dia mendarat tepat di hadapan monster buaya raksasa itu, lalu bersiap untuk melepaskan tembakan dari tangannya sambil berkata, "Aku lupa mempromosikan lagu baruku." Tapi ya sudahlah. Saat itu, tangan Wavy Gyaza terlihat seperti mengepalkan sesuatu yang akan dilontarkan pada musuhnya. Kilatan pun mulai berkumpul pada kepalan tangannya itu. Nama teknik yang akan dia lepaskan itu adalah Wavy Thunder. Dia menciptakan gestur hati dari tangannya yang diarahkan langsung kepada monster buaya raksasa itu. Lalu kilatan petir membentuk hati muncul dan menerjang monster buaya raksasa itu hingga monster itu jatuh terkapar. Para pahlawan dari Asosiasi Pahlawan terkejut melihatnya. Sementara anggota tim Wavy Gyaza langsung bersorak. Cherion berkata, "Bukankah Battle Suite kita dan punya dia berbeda sangat jauh, iya kan?" Fantas berkata, "Katanya gadis itu adalah cyborg yang sudah menjalani berbagai operasi modifikasi. Awalnya dia seorang idol biasa, tapi karena cemburu pada popularitas luar biasa Amaimax, kabarnya dia menandatangani kontrak untuk menjadi subjek uji coba segala jenis eksperimen manusia demi mendapatkan kekuatan tempur dan akhirnya menjadi Neo Leader. Bukan hanya modifikasi cyborg saja, tapi juga suntikan obat-obatan baru misterius dalam dosis besar. Lalu eksperimen bedah otak berbahaya untuk membangkitkan kekuatan super besar, dan lain sebagainya. Lihatlah, saat beraktivitas fisik, suhu tubuhnya melonjak hingga hampir 70 derajat Celcius. Makanya dia selalu minum air dalam jumlah besar. Senyumannya di depan kamera itu, dia sebenarnya sangat memaksakan diri." Rekannya yang lain berkata, "Apakah dia memangkas umur hidupnya sendiri demi mendapatkan popularitas? Aku tidak habis pikir, itu benar-benar gila." Sementara itu di tempat lain, Genos sedang makan bersama Saitama di sebuah restoran setelah latih tanding mereka. Dan Genos saat itu melihat aksi Wavy Gyaza melalui ponselnya. Dia pun menyadari sebagai sesama cyborg bahwa ada efek samping dari Wavy Gyaza yang overheat setelah beraksi. Lalu Genos berkata, "Aku harus berterima kasih kepada Dr. Kuseno." Sedangkan Saitama yang masih makan mengintip ponsel Genos lalu berkata, "Kau sedang menonton konser idol ya?" Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 104. Money